untuk jajan, untuk beli kuota, untuk top up apa bang? Mobile Legend. Untuk top up apa lagi? For Fire apa lagi? Masya Allah, top up semua ini ya. Ya Allah. Nah itu yang ngasih duit seorang ayah, ibu pun kadang juga ikut bekerja. Kita harus berbakti, itu salah satu cara empati kita. Merasakan apa yang mereka rasakan dulu ketika membesarkan kita, ketika kita belum bisa ke kamar mandi sendiri, belum bisa mandi sendiri. Sekarang sudah pada gede-gede semua. Tapi jangan sekali-kali ngebantah apa perintahnya orang tua. Itu yang di rumah. Maka dari itu harus berbakti kepada ayah dan ibu. Itu orang tua yang di rumah. Kemudian kita ngebahas satu lagi orang tua kalian yang ada di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. Mereka itu adalah orang tua kalian juga, yang tadinya tidak tahu rumus kimia, H2O rinciannya apa, yang belum tahu perkalian yang sampai ribuan juga belum tahu. Tapi akhirnya dengan ibu guru dan bapak guru pun jadi tahu, tambah ilmu. Kita juga harus berbakti. Berbakti dengan cara apa? Berbaktinya dengan cara sekolah yang benar, berangkatnya jangan telat, terus patuh sama guru. Gak mungkin guru nyuruh hal-hal yang bertentangan dengan syariat, sudah pasti baik. Jadi patuhi guru-guru kalian yang ada di sekolah Afisena. Ini pada taat semua nih ya Pak Ustadz? Pada taat semua nih ya? Bang, abang pada taat gak sama guru? Kayaknya ragu-ragu nih kayaknya nih. Astagfirullah. Ini kalau yang perempuan ini taat sama guru semuanya enggak nih? Taat ya. Pertahankan itu, karena guru adalah orang tua kalian juga yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kalian belum tahu, ilmu pelajaran, ilmu agama, dan ilmu sosial segala macam. Itu diajarkan oleh guru-guru di Afisena. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Ini abang ada yang masih berpegang-pegangan sama setan gepeng ini ya. Setan gepengnya taruh dulu bang. Ya. Bahaya itu bang. Ya. Itu lebih gawat dari setan-setan yang sebelumnya. Benar. Hati-hati. Ini mengenai gadget. Di Ramadan ini 10 hari terakhir ini kita kurangin pegang gadget. Sepakat nggak? Setuju nggak? Bener ya? Insya Allah. Lebih harus banyak pegang Qurannya, karena 10 hari terakhir kita sudah mau berpisah dengan Ramadan. Bulan yang di sini penuh berkah, penuh ampunan, pahalanya berlipat-lipat ganda. Ibadah sunnah pun itu diberikan oleh Allah, itu berpahala wajib. Halo. Halo. Hai. Hai hai. Halo halo. 10 hari terakhir ini sudah mau liburan. Kurangin gadget. Berbanyak pegang Quran, jangan dipegang doang juga, tapi baca. Ada yang sudah hatam 1 juz? Tunjuk tangan coba. 1 juz. 2 juz. 2 juz. 1 hataman. 2 hataman. Ada yang 2 hataman? Ada.
3 hataman? Sudah ada belum yang 3 hataman Al-Quran sampai tanggal 20 Ramadan ini? Belum ada ya? Nah, belum ada. Ayo kita kejar lagi sampai ke 10 hari terakhir ini. Harus yang udah 2 harus tambah 1 lagi menjadi 3 hataman. Insya Allah. Yang belum, ayo kejar 1 hataman Quran. Sayang sekali kalau melewatkan Ramadan tapi belum hatam Al-Quran. Belum tentu umur kita sampai di Ramadan tahun depan, karena umur tidak ada yang bisa menjamin. Ada 3 hal nih, ada 3 hal yang kematian itu tidak peduli dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, ya abang, yang pertama itu al-waktu. Kematian itu tidak mengenal waktunya kapan. Jadi mumpung kita masih muda, masih sehat, ya, masih fresh, ayo berbanyak ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, kematian tidak mengenal al-makanu. Apa itu al-makanu? Ada yang tahu nggak? Kalau al-waktu itu termasuk umur, ya. Kalau al-makanu apa? Ada yang tahu nggak? Al-makanu itu bermakna tempat. Kematian tidak mengenal tempatnya. Maka dari itu kita harus selalu pergi ke tempat-tempat yang baik saja. Kalau ada ajakan pergi ke tempat yang tidak baik, tolak. Enggak ah, saya mau ke sini aja, ke tempat yang baik. Karena kematian tidak mengenal tempatnya, dimanapun berada. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti mati, nggak bisa ditawar lagi. Kemudian yang ketiga itu kematian tidak mengenal al-asbabu, tidak mengenal sebabnya apa. Sehat begini nih, itu nggak ada jaminan kapan matinya. Sebabnya apa? Nggak harus sakit mati itu. Jadi ayo kita semua, mumpung kita masih sehat walafiat, masih segar bugar seperti ini, kita berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momen Ramadan kali ini mudah-mudahan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Abang, halo. Kakak, halo. Nah, momennya berarti yang kita ambil dari materi ini, yang pertama, kita harus Ramadan kali ini harus berempati terutama kepada kedua orang tua kita. Orang tua bapak dan ibu di rumah dan orang tua guru di sekolah. Kita harus berempati dengan cara berbakti kepada beliau-beliau. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, berempati kepada orang-orang yang mungkin di bulan selain bulan Ramadan itu untuk nyari makan susah, minum pun susah. Karena kita berpuasa menahan lapar serta haus di sini, kita harus berempati kepada orang-orang tersebut. Jika kita mampu, kita sedekahlah kepada orang-orang tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kematian itu tidak mengenal 3 perkara. Yang pertama al-waktu, yang kedua tempatnya, yang ketiga sebabnya. Udah pada lapar ini kayaknya nih. Fokus. Baik, mungkin itu saja. Mungkin kalau yang fokus bisa dicatat mungkin di handphone atau mungkin punya catatan. Poin-poin yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua di sini panjang umurnya, amin. Sehat walafiat, bisa bertemu sampai nanti di hari kemenangan Yaumil Aidil Fitri, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.